Saya mau menyampaikan sedikit aja, misalnya begini, kalau memang dia mau menjadi pengkritisi atau kritikus gitu ya, seharusnya dia fair, nggak harusnya semua pihak dia roasting, Maksudnya semua pihak siapa dia, ini, Bu? Siapa, dia Bu? kritisi Maksudnya siapa, gitu, Bu? siapapun, nggak terbatas dia sekarang menjabat atau sudah tidak menjabat, orang yang sudah nggak menjabat aja masih diributin kok, ya kan? Seperti Jokowi sampai sekarang masih diributin. Nah, kenapa misalnya Panji bicara, misalnya ini jadi perdebatan loh di media sosial ketika dia menyampaikan bahwa saya nggak mau merosting Anies karena saya pendukung Anies. Lah, piye iki? Nggak fair juga dong kalau dia menganggap diri dia kritikus, ya, komedian kritikus nggak masuk menurut saya. Harusnya itu nggak usah disampaikan juga kalau dia menganggap diri dia sebagai pengkritik untuk memperbaiki Indonesia. Kalau memperbaiki Indonesia, semua yang nggak bagus ya dia kritisi. Itu baru fair. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jangan juga, saya tuh kadang-kadang aneh juga ya. Banyak kok stand up komedi yang bagus-bagus gitu ya, yang melakukan kritisi bagus. Saya juga suka kok, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika misalnya dia memilah-milah gitu, untuk merosting, itu menurut saya udah nggak benar juga. Nah, mens reanya tadi yang dibilang Bapak tadi, ketika dibilang bahwa menurut saya keyakinan saya gitu kan orang lain juga akan punya mens rea sendiri juga, belum tentu yang dia bilang maksud saya baik loh untuk mengkritisi dan membuat Indonesia ini jauh lebih bagus, kan dia gitu. Tapi kan ada orang yang juga bilang saya nggak lihat itu, saya lihat kamu provokator, saya lihat kamu memecah belah bangsa, saya melihat kamu, banyak juga yang berbicara seperti itu. Dan itu juga nggak boleh kita bungkam, ya biarkan saja ini berjalan apa adanya, masyarakat yang akan menilai, kan seperti itu. Nah, kalau sekali lagi tadi disampaikan kerana hukum, menurut saya nggak perlu, titik, nggak perlu. Udah itu aja. Soal jangan memilah-milah, memilah-milah. Harusnya kalau menjadi kritikus komika adil semuanya. Saya mau ke sana. Ya, memang akan nih pendapat saya ya. Kalau 2 jam itu ada juga ke tokoh-tokoh lainnya, mungkin lebih lengkap. Ada Anies, ada Ahok, ada Ganjar gitu. Bahkan lagu cengeng aja dibahas tuh ya, yang di zamannya Pak Harmoko waktu itu ya, lagu cengeng aja dibahas. Kenapa nggak beberapa yang lain juga disentil? Tapi kalau dalam perjalanannya Panji, waktu Anies jadi gubernur banyak dikritik ya. Coba diperhatikan itu ya. Cuma memang kalau mau lihat mens rea yang 2 jam itu kurang lebih itu, memang agak indah kalau ada beberapa juga disentil ya, ketimbang iya maksudnya melengkapi lah lagu cengeng dan sebagainya. Provokatif yang saya mau khusus nih ya dalam konteks komunikasi. Provokasi. Lagi-lagi konteksnya mens rea tadi ya. Saya mau bilang begini, kalau kami sekarang mau kampanye seperti ini ya, coba nanti dilihat provokatif, positif atau negatif nih. Kami mau bilang gini, kalau Anda dalam pemilihan umum itu mengambil uang yang diberikan oleh para kandidat, artinya pakai politik uang, maka ketika seseorang telah terpilih, nasib Anda itu berhak untuk dilecehkan. Itu loh. Artinya Anda kan sudah ngambil uangnya tuh, lalu Anda pilih orang itu, tapi berdasarkan ngambil uang. Sesudah dia jadi, Anda berhak dilecehkan oleh dia. Sudah beli putus kok gitu. Ini provokatif kan? Ya dong. Anda nggak usah nanam-nanam pohon pisang di tengah jalan. Waktu dulu Anda udah ambil uangnya, udah beli putus di depan gitu. Tapi ini harus dilihat juga dari kacamata untuk mengingatkan kan, betul kan? Hei, jangan hanya berpikir sesaat pada waktu Anda mau memilih seseorang, ambil uangnya gitu. Sesudah itu dia bisa beli putus loh. Anda kan sudah saya beli. Jadi dengan demikian Anda berhak untuk dilecehkan gitu. Nah, ini provokatif. Betul kan? Tapi ada tujuan gitu. Nah, sedikit lagi saya mau menggambarkan gini. Sebetulnya hidup adalah komedi, kata Charlie Chaplin. Orang yang melaporkan walaupun sudah tahu nggak ada tempatnya di dalam KUHP maupun KUHP kita yang baru, itu juga komedi jangan-jangan ya. Kan nggak apa-apa juga. Lucu juga gitu loh. Dia melaporkan terus gitu. Yang paling ujung sebetulnya, yang tanpa kita sadari, stand up yang luar biasa itu menurut saya sekarang sedang berlangsung. Hanya kadang-kadang kan di catatan demokrasi, kemudian ada tadi sudah terlanjur nyebut ya, di rakyat bersuara misalnya gitu.
Itu kalau cuma dipotong ketika mereka presentasi dan itu berhadapan-hadapan, itu adalah pembahasan soal ijazah palsu misalnya. Keren banget. Yang satu misalnya Roy Suryo kan, cuma dipotong loh, layarnya tuh jangan diliatin acaranya, tapi cuma pada bagian itu aja. Ini faktanya, ini. Di sana juga Andi Azwan juga. Itu komedi yang sesungguhnya menurut Bang Menurut Eki saya, ya. itulah komedi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bang Sadam. Terjadi. Ada bapak-bapak kata Asher gue ngerekam video, disamperin sama Asher kan, Pak izin. Intel ada dong bro, datang ke show lo. Intel ada dan ada buktinya. Di Mensre ada Intel, beberapa. Gue tahu karena di show gue tuh orang nggak boleh ngeluarin handphone karena takut ngerekam. Karena joke kalau kerekam terus diposting out of context, jadi masalah lah. Jadi orang tuh nggak boleh. Nah di show Mensre kan emang tentang politik kan. Asher gue yang memantau penonton tuh tersebar di mana-mana. Di awal dia tahu nggak boleh ngerekam, nggak boleh moto ketika acara mulai. Ada bapak-bapak kata Asher gue ngerekam video, disamperin sama Asher kan, Pak izin udah dikasih tahu nggak boleh ngerekam video, tolong dihapus ya. Oke. Terus tau nggak kalau misalnya lu lagi nonton video terus lu hapus, lu langsung balik ke foto album. Ketika dia hapus balik ke foto album, isinya foto polisi. Nggak mungkin fetis kan. Sebelum kita melanjutkan berita-berita yang viral masalah komika Panji Pragiwaksono, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News agar channel ini bisa tetap eksis menayangkan berita-berita yang bisa memberikan wawasan kepada masyarakat. Manakah kisah berita selanjutnya? Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Lucu ibadah salat Panji Pragiwaksono, sikap tegas para ulama dan Majelis Banten. Lo tahu Garuda Indonesia bukan lowongan, dicari pilot, syarat sholatnya nggak pernah bolong. Para penumpang yang terhormat, kita sedang mengalami turbulensi akibat gangguan cuaca. Harap longgarkan sabuk pengaman dan rapatkan saf. Panji Pragiwaksono telah melecehkan ibadah salat yang sakral dalam keyakinan Islam. Salat menjadi olok-olok, dianggap lucu dan ditertawakan. Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja diturunkan. Tapi ketika Allah perintah sholat, oh tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat, dipimpin oleh Jibril menghadap kepada Allah. Para kiai, ulama, dan Majelis Pesantren Salafiyah seprovinsi Banten menyampaikan sikap tegas terkait pelecehan salat dalam materi stand-up komedi Panji Pragiwaksono. Kami atas nama pimpinan pondok pesantren yang tergabung dalam Majelis Pesantren Salafiyah Banten, para ustadz, para kiai sebanten, Panji Pragiwaksono yang telah menjadikan ritual sholat yang bagi umat Islam adalah satu ibadah mahdoh dijadikan sebagai ungkapan-ungkapan pelecehan, bahan tertawaan. Dengan peristiwa ini kami mohon agar aparat kepolisian dan seluruh yang berkepentingan untuk tidak membiarkan hal ini terjadi. Bagi umat Islam, sholat adalah satu ibadah yang pokok, dan ketika ini dilecehkan dengan dianalogikan berbagai kesempatan yang di publik, di ruang publik sebagai bahan tertawaan, jelas ini merupakan sebuah pelecehan terhadap nilai-nilai ibadah umat Islam. Ini respon dari Panji ya, respon Panji ketika ditanya kapok nggak katanya. Menyesal. Tidak sama sekali karena dari gue bikin Mensrea, gue tuh bercita-cita supaya sebanyak-banyaknya orang nonton Mensrea. Dari saat gue bercita-cita sebanyak-banyaknya nonton Mensrea aja, gue udah tahu pasti akan ada yang suka dan akan ada yang gak suka. Itu sangat biasa. Tapi gue sama sekali gak menyesal, gue bahkan happy. Enggak tuh, enggak dari gue bikin katanya. Mensrea, gue tuh bercita-cita. Bahkan ada, kalau Tereli mengingatkan, yuk daripada kita terus ngomongin Panji dengan celutukan-celutukannya, lebih baik kita fokus juga pada hal-hal lain yang jangan sampai terabaikan. Misalkan dengan ditetapkannya Gus Yakut sebagai tersangka kasus kuota haji katanya. Jangan segitunya ya, Bu Irma. Saya
agak tergelitik juga ketika bicara saya setuju, ya memang nggak apa-apa ya, dia setuju karena dia sama-sama komika. Tapi kan dia juga harus paham, banyak juga masyarakat yang nggak setuju, dan dia juga tadi setuju bahwa masyarakat yang nggak suka pun boleh. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah untuk bisa membuat orang tertawa sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming, kan itu yang saya sampaikan tadi, nggak perlu gitu. Nah, yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang, dia berani ngomong bahwa presiden penculik. Menurut saya itu udah di luar batasan, ya. Harusnya kalau yang mau dikritis seperti yang saya bilang tadi, kritisi coba apa yang kok ide kalian itu kok cuman itu doang gitu. Padahal banyak sekali yang harus bisa dikritisi. Kritisi banjir, seperti yang saya bilang tadi, banyak, Dek. Bukan sekedar bilang Prabowo penculik. Itu menurut saya nggak etis, ya. Menurut saya nggak etis gitu. Nah, kenapa? Karena kan dia kepala negara, dan hari ini menurut saya presiden, pemerintah ini sedang melakukan rekonsiliasi, ya, merangkul semua pihak untuk melakukan kerja kerjasama dan kerja bersama-sama menuju Indonesia emas. Walaupun saya tahu banyak sekali yang masih harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki, dan itu PR pemerintah. Nah, kalau dengan adanya stand up yang seperti ini terjadi polarisasi yang besar loh di masyarakat, yang setuju dan yang nggak setuju. Ini memecah belah bangsa. Nah, makanya tadi saya bilang silahkan mengkritisi, silahkan. Saya tukang kritisi paling keras di DPR. Sampai sekarang ya, Bu? Sampai sekarang. Ya. Makanya saya tadi bilang soal MBG, soal sekolah, saya ngomong, saya nggak peduli kok. Saya bicara apa adanya. Saya di DPR disebut singa Senayan. Betulan saya bicara. Saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya sampaikan karena saya bertanggung jawab. Tapi kan ada batasan, gitu loh. Manusia itu punya batasan moral, punya batasan adab, punya batasan etika. Kan nggak semua ditabrak. Demokrasi harus menafikan hukum dan keadilan. Kalau demokrasi tidak menafikan hukum dan keadilan, dia hukum rimba, pemaksaan kehendak. Nggak boleh. Itu aja deh poin saya. Stand up dengan mengkritik pemerintah itu bukan pejuang keadilan sosial, bukan. Dia emang peduli keadilan sosial enggak? Dia lagi cari makan. Negara-negara yang cenderung stabil itu demokrasinya dan tidak merusak kebebasannya itu. Tidak bikin pecah belah kebebasan itu ya di negara-negara yang pendapatan per kapitanya sudah di atas $6.000. Gampang, lebih mudah untuk melembagakan konflik-konflik di sana. Lebih mudah untuk menemukan konsensus di orang-orang yang sudah terdidik dengan kemakmuran tertentu. Nah, kalau kita yang masih tanggung-tanggung ini sudah bicara dengan level demokrasi seperti negara Eropa Barat atau level demokrasi apa-apa harus menjadi pembahasan umum dan diteriakin sama-sama, apa-apa harus diprotes, itu lebih mungkin mengganggu kecepatan pemerintah dalam membangun daripada kemudian memberikan usulan-usulan yang konstruktif terhadap berbangsa dan bernegara. Apalagi sekarang cenderung kebebasan itu dimaknai sebagai anti aturan. Pokoknya nggak mau aturan negara aja. Dia merasa pejuang kalau dia ngelawan negara aja. Gitu. Padahal banyak orang sekarang yang tampil-tampil seperti pejuang itu sebenarnya bukan karena dia berjuang untuk demokrasi dan kebebasan. Tapi sebenarnya dia lagi cari makan, cuman angle cari makannya adalah melawan pemerintah. Angle cari makannya adalah melawan figur-figur tertentu di pemerintahan atau bekas di pemerintahan. Makanya saya bilang orang-orang yang misalnya stand up dengan mengkritik pemerintah itu bukan pejuang keadilan sosial, bukan. Dia memang peduli keadilan sosial enggak, dia lagi cari makan, bertahan hidup, tapi angle bertahan hidupnya adalah dengan cara mengkritik dan memaki pemerintah. Angle bertahan hidupnya mengkritik Pak Prabowo. Angle bertahan hidupnya supaya dapat exposure dan dapat mendukung adalah dengan mengkritik Pak Jokowi misalnya, atau mengkritik siapa lagi yang ada dalam pemerintahan. Kenapa? Captive marketnya ada, dan captive market ini yang terus dia monetisasi gitu. Jadi gitulah ya, ini sebagai bahan renungan.
Coba kita renungkan, kita ini berbangsa dan bernegara mau menuju ke arah yang mana? Tujuan kita itu di ujung kemakmuran atau demokrasi. Demokrasi mau kita pakai sebagai pilihan hidup atau sebagai tujuan hidup. Kalau demokrasi mau kita pakai sebagai pilihan hidup, tapi tujuan kita di depan adalah kemakmuran, maka pandai-pandailah kita menggunakan pilihan dan alat hidup ini. Jangan digunakan suka-suka dan semau-maunya. Karena tujuan kita di depan adalah soal kemakmuran bersama. Sejauh mana sebuah kebebasan berekspresi itu, seni itu di ruang publik dengan ketentuan-ketentuan pidana yang mengatur di dalam setiap sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Menurut saya itu salah alamat gitu ya, itu sikap emosional aja. Ini masalah penyajian. Kadang-kadang kan orang berpikir kenapa penyajiannya Panji ini nabrak semua orang. Misalnya presiden lagi mabuk clubbing, disamperin, Pak Presiden maaf saya tahu ini malam minggu, saya tahu Bapak lagi senang-senang, tapi malu Pak, Bapak kan presiden, Bapak dilihat Bapak bacot. Sampai mabok. Kepala saya pusing. Wapresnya kayak anjing. Wapresnya kayak anjing. Panji kabur ke New York. Jawabannya adalah karena Panji bukan kabur ke New York, Panji pulang. Saya masuk keluarga kan udah tinggal di sini sejak 2022. Jadi 2022 istri dan anak kami gue pindah ke sini, tinggal di sini, tinggal di Queens. Ini rumah kami. Terus waktu datang cowok sekolah SMA, yang cowok sekolah SMP, sekarang yang cowok mau kuliah, yang cewek SMA. Kami udah tinggal di sini 1 tahun. Nah jadi setelah kepala ya pulang. Gue banyak kerja di Jakarta karena masih dari Comika. Tapi ya ulang tahun di Bogor, ulang tahun kita pulang, lebaran pulang. Terus sama tahun baru, kami ada libur, tahun baru, New York. Nah pas gue kesini, ini sedang meledak. Gimana coba caranya kita pikiran kamu? Orang tahu bakal meledak kayak sekarang aja enggak? Aku pernah ramai, tapi nggak tahu seperti ini. Karena positifnya banyak banget. Ya bisa. Sama arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Karena kalau kita ingat-ingat lagi, sebenarnya ngebangun rumah itu kan kayak ngebangun Indonesia. Dimulai dari tanah air, milik kita. Kita yang punya tanah. Kita panggil arsitek. Kita bilang, arsitek, tolong bangunin gua rumah yang aman, yang tentram, yang bisa melindungi gua. Arsitek, ranahnya mikir, ranahnya gagasan. Dikasih tugas kayak gitu, dia membayangkan pengen bikin rumah seperti apa. Harus punya ilmunya. Baru dia turunin ke kontraktor. Kontraktor ngitung berapa biayanya, vendornya apa aja. Turunin ke mandor, mandor mimpin tukang. Nah, tukang kerja. Tukang jangan sosok ngerjain kerjaan arsitek. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Demikianlah saudaraku semuanya, berita-berita yang sangat menarik di masyarakat ini, yang jadi heboh di masyarakat ini, yang lagi viral, yaitu pemberitaan masalah Panji Pragiwaksono ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ambil positifnya aja, berita yang mengedukasi, memberikan wawasan kepada kita, mengetahui kejadian-kejadian di tengah masyarakat. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Sekian beritanya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.